Yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, membersihkan tauhid dari berbagai macam maksiat, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Ini yang dinamakan merealisasikan, mempraktekkan betul-betul tauhid. Mengikhlaskan, memurnikan tauhid seseorang. Tidak boleh menjadikan tandingan bagi siapa? Allah. Baik di dalam ucapan, baik di dalam hati, baik di dalam perbuatan. Kemudian apa? Membersihkan tauhidnya itu. Jangan sampai ada kotoran-kotoran kesyirikan. Selesai kesyirikan, turun yang lebih rendah, yaitu apa? Bid'ah. Bid'ah ada yang sampai mukafirah atau tidak, tergantung dilihat. Bid'ah harus dibersihkan. Gimana cara kita supaya terhindar dari bid'ah? Maka kita harus mempelajari hadis-hadis Nabi. Seperti tadi, dalam puasa, dalam Muharram, apa yang disunahkan pada bulan Muharram? Buka Sahih Bukhari, buka lagi kitab apa? Sahih Muslim. Kurang syarah Bukhari, Fathul Bari. Kurang lagi, cari buka syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Al-Minhaj. Ada semuanya. Tinggal kita baca seperti itu. Nah, selesai bid'ah, maka yang terakhir maksiat pun harus dihilangkan dari diri kita. Ini yang paling susah. Ya, semuanya susah. Ya, kalau tidak ada niat. Tapi kalau ada niat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Terkadang Bapak Ibu, bukan yang menjadi permasalahan tidak bisa, bukan, tapi tidak mau. Yang menjadi beberapa kasus kita lihat sudah jelas, padahal dijelaskan, ini seperti ini yang benar, ini seperti ini yang salah, tapi dia tidak mau mengambil yang benar, padahal kebenaran itu sudah terang di hadapannya, seperti itu. Ya, tidak boleh meminta kepada selain Allah, tapi masih datang ke dukun. Tidak boleh bertatayur menganggap sial, karena itu merupakan bentuk kesyirikan. Tidak boleh dia menganggap sial. Sampai ada kejadian, dan ini nyata, seseorang pihak wanita, kebetulan pihak wanitanya ini tulen banget Jawanya, masih kejawen. Tanggal Syuro, kebetulan pas banget. Mungkin hari Kamis kali, malam. Tidak boleh menikahkan anak 1 tahun berapa? 2 kali berurutan. Ini kejadian. Maka dilakukan, ya, sama mertua anak, ya. Anak nikah yang kedua, ya. Husain ibn Abdul Rahman, ketika itu Husain sedang bermajlis dengan Sa'id bin Jubair, ya. Ada Husain dan juga Sa'id bin Jubair sedang, ya, ngobrol. Nanya Sa'id bin Jubair, apakah di antara kalian ada yang melihat bintang pada malam hari tadi? Kata Husain, saya melihat. Saya melihat. Tapi saya melihat pada waktu malam, bukan lagi sholat malam. Langsung ngomong, saya bangun malam itu bukan sholat malam, ya. Maka ini keutamaan para salaf, mereka tidak mau dipuji atas sesuatu yang tidak diamalkan. Ya, dia tidak melakukan kebaikan, maka dia bilang, saya nggak melakukannya. Jangan dia ngaku-ngaku. Jangan dia ngaku-ngaku, ya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini, ya, yaitu dia senang atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Dalam surat Ali Imran ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ali Imran ayat 188. Nanti bisa dibuka lagi mushafnya. Ya, kalau ada mushafnya sekarang bisa dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mengira, ya, tentang orang-orang, atau kamu mengira tentang orang-orang yang dia itu senang
diberikan apapun itu dari dunia, kekayaan, jabatan, istri yang cantik dan seterusnya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Sebagian orang senang dipuji tapi dia nggak melakukan hal itu. Ya, senang dipuji terhadap sesuatu yang tidak dia lakukan. Maka ini tercela, Bapak Ibu. Ya, kita nggak nyumbang, kita nggak nolong, tiba-tiba kita nongol. Terima kasih terhadap Bapak ini, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Maka jangan seperti itu. Dicela di dalam ayat ini. Ya, fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kalian kira mereka itu akan lolos dari siksaan Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Maka para salaf itu paling anti. Dia bilang, saya tidak sholat malam, saya lagi demam, kata Husain. Saya lagi demam, makanya saya lihat bintang pada malam hari. Ya, apa yang kamu lakukan, kata Sa'id bin Jubair itu? Ya, saya minta untuk diruqyah, minta untuk diruqyah. Kok bisa? Apa yang membuat kamu itu minta ruqyah sama orang lain? Nah, bawain dalil dari Buraidah ibn al-Husayb bahwasanya tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali untuk penyakit apa? Ain dan juga demam karena sengatan hewan yang berbisa seperti kalajengking, ular dan seterusnya. Maka hadis ini yang dibawakan oleh Husain, tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali untuk penyakit apa? Ain dan demam dikarenakan sengatan atau bisa dari hewan yang memiliki bisa, seperti itu. Ya, jadi ruqyah bisa dilakukan untuk penyakit ain, demam dan yang lainnya, bukan sebagai pengkhususan. Baik, jadi ruqyah bisa untuk segala macam penyakit. Ya, sebagian orang sekarang kalau lagi demam langsung ke apotek beli sanmol. Kalau Nabi bilang tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali untuk penyakit ain dan juga demam. Penyakit ain yang mungkin udah lupa, yaitu apa? Tatapan yang bisa membuat orang itu jatuh sakit bahkan bisa meninggal. Dan itu apa? Hakun. Bagaimana Ustadz prosesnya secara apa? Keilmiahan pada abad ini? Nabi sudah mengatakan al-ainu hakun. Penyakit ain, tatapan orang yang baik itu takjub atau jahat, baik itu takjub atau jahat. Kalau takjub, dia tidak mengatakan barakallahu fiik. Lihat anak cantik, ganteng, enggak bilang barakallahu lak atau barakallahu alaik, maka bisa terkena apa? Ain, dan ini berbahaya. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub, maka kita katakan apa? Barakallahu fiik. Jangan kita bilang buset. Jangan kita bilang buset. Nanti kena ain. Kalau kena ain bisa hancur. Bisa hancur. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah bermanfaat, sungguh telah bagus sekali orang yang mengamalkan ilmunya. Husain menjelaskan, membawakan hadis, tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali untuk penyakit apa? Ain dan demam karena sengatan. Nah, maka diamalkan oleh Husain. Maka selayaknya seperti itu kita Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah berapa lama ngaji? Dihitung, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Berapa banyak syariat Islam ini yang sudah kita amalkan? Dihitung, nggak apa-apa, dihitung di HP, dicatat sendiri. Oh, saya sudah ini, yang belum yang mana? Seperti itu. Nah, maka Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Itu sungguh telah baik orang yang mengamalkan ilmunya. Jangan kita ngaji untuk
paling banyak doang ilmunya. Nih saya ngaji sudah lama, tapi amalnya tidak ada. Maka ini dicela. Maka ini dicela. Ilmu digunakan untuk amal. Ya. Hakikatul ilm khasyatullah, kata Imam Ahmad. Hakikat dari ilmu yang bermanfaat, ilmu agama adalah rasa takut kepada Allah. Ya, ini koreksian buat saya sendiri juga. Semakin lama kita belajar, semakin lama kita mengaji, seharusnya kita semakin takut, bukan semakin berani, bukan semakin kita zalim sama orang lain, bukan kita semakin kasar terhadap anak dan seterusnya. Ini koreksian buat saya juga, ya, dan juga nanti bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, setelah itu dipuji Husain oleh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair ini tabi'in. Tapi ditimpali sama Sa'id ini apa? Walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Jubair juga punya dalil. Sama-sama punya dalil. Maka diutarakan. Sama kayak kita berselisih dalam masalah fikih apa. Kita utarakan. Anda punya dalil, lihat mana dalilnya. Saya juga punya dalil, dilihat. Kalau mau diskusi yang baik. Kalau mau diskusi yang baik, tapi sebagiannya bukan diskusi, tapi apa? Debat, kusir, atau ingin menang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam perkataannya beliau mengatakan ketika debat, saya berharap atau perkataan saya, pendapat saya bisa benar, bisa salah, atau bisa salah. Sedangkan pendapat yang saya debati bisa ada kemungkinan benar. Jadi tidak serta-merta diskusi itu apa? Saya menang. Bukan seperti itu. Itu namanya debat kusir namanya. Dan itu yang terjadi di media sosial, mohon maaf, di kenyataan kita di lapangan. Dan ini kemunduran ilmiah. Belum lagi setelah khilaf. Al-Imam Syafi'i atau yang lainnya, ketika selesai berselisih dengan imam-imam yang lain, mengambil tangan imam itu. Kata beliau apa? Boleh saja kita berselisih dalam permasalahan fikih tentunya. Akan tetapi bukankah kita saudara apa? Semuslim. Oke, kita menyelisihi dalam masalah fikih beberapa. Tapi bukankah kita saudara muslim yang terkumpul dari kata la ilaha illallah? Sama tidak? Kenapa kita permusuhan? Dan ini yang sebagiannya apa? Yang sebagiannya terjadi ketika sudah ada perselisihan, seakan-akan dia itu apa? Musuh yang harus dimusnahkan. Naudzubillah. Padahal sama-sama saudara Islam Muslim. Ya. Menunjukkan apa? Ketidakdewasaan. Menunjukkan apa? Ketidakdewasaan. Bantah membantah biasa, tapi bahasanya dijaga. Adab dan akhlak ketika ketemu saudaranya juga dijaga. Jadi kita berselisih kadang sudah buang muka. Yang satu Wasallam dia mengatakan ditampakkan umat-umat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawakan hadis. Maka kata Nabi, saya melihat ada seorang Nabi dan bersama seorang Nabi itu beberapa orang pengikutnya, tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari berapa? 10. Kemudian ada nabi lagi saya melihat dan bersamanya apa? 1 orang dan 2 orang. Ya, 1 atau 2 orang. Ya. Pengikutnya berapa? 1 atau 2. Seorang nabi. Diwahyukan oleh siapa? Allah. Ini gimana? Ustaz Susilo? Nggak ada wahyu, nggak ada apa. Maka tentu banyak kekurangan. Tapi nggak tahu isinya apaan. Nggak dibacain hadis, tidak dibacakan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela di dalam Al-Quran tentang kebanyakan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116. Ya, Al-An'am ayat 116, Allah mencela kebanyakan manusia. Allah yang mencela kebanyakan manusia. Di sini ada 3 ayat.
Jadi tahqiq kitab Qaulus Sadid, ya, dia muhakkiknya membawakan 3 ayat tentang celaan terhadap kebanyakan manusia. Bagaimana kebanyakan manusia keadaannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kalian mentaati, kalau engkau, kata Allah kepada Nabi Muhammad, mentaati kebanyakan orang yang ada di bumi, kebanyakan manusia kita ikuti, ya, kebanyakan manusia diikuti oleh Nabi Muhammad, yudilluk, maka mereka manusia kebanyakan itu akan menyesatkan kamu. Ini sudah diberikan kenabian, sudah diberikan kerasulan, masih bisa tersesat kalau mengikuti kebanyakan manusia. Tergantung, ya. Kalau kebanyakan manusianya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita ikuti. Kalau yang lebih sedikit yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka kita mengikuti yang sedikit. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ya, kebenaran adalah, ya, bukan dari banyaknya, tapi dari benarnya itu, walaupun sendirian. Sebagaimana perkataan seorang sahabat, ya, kebenaran walaupun kau sendiri, yang penting benar. Bukan mencari pembenaran, bukan. Ada buktinya, real, konkret, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, ini dalilnya. Ya. Baik. Masih berapa ini lagi? Masih lagi. Baik. Ya, kita baru nyampe murojaah aja nih. Ya, baru nyampe murojaah. Gak apa ya? Bapak Ibu, sebentar. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai hadisnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika melihat nabi-nabi tersebut sebagai bentuk penghibur bagi kita, nggak usah khawatir, walaupun pengikutnya sedikit, tapi nyatanya pengikut Nabi Muhammad itu banyak, nanti akan disebutkan. Ketika itu ada gerombolan orang yang sangat banyak, maka Nabi Muhammad mengira gerombolan orang yang banyak itu apa? Umatnya beliau. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, ini Nabi Musa dan kaumnya. Disebut Nabi Musa dan kaumnya, berarti keutamaan ya Nabi Musa dan para pengikutnya, ya, yaitu siapa? Ya, pengikut Nabi Musa, ya, banyak. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat lagi ada gerombolan orang yang sangat banyak. Fakilali, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, ini umat kamu, dan bersama umat kamu ini apa? 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. 70.000, tapi masih belum nih. 70.000 kayak gimana bentuknya? Kayak siapa sih yang 70.000 itu? Maka kemudian Nabi SAW bangkit. Lagi itu posisi lagi sedang bermajelis dengan para sahabat. Nabi berdiri masuk ke dalam rumah karena rumahnya Nabi SAW bersebelahan dengan masjid. Kemudian manusia, para sahabat itu membicarakan, siapa sih 70.000 itu siapa? Orangnya kayak gimana? Apakah orangnya tampan-tampan? Apakah orangnya yang rajin-rajin? Ya. Faqala ba'dhum, maka para ulama, para sahabat berijtihad di sini, diskusi ilmiah, mengemukakan pendapatnya terhadap nas yang belum datang penjelasannya. Kan 70.000. Siapa sih 70.000? Para sahabat menjelaskan, oh, mungkin saja, kata mereka, para sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemungkinan yang keberapa? Satu. Yang kemungkinan pertama itu para sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat lagi bilang, mungkin saja mereka itu apa? Anak-anak yang lahir di dalam atau masuk Islam dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian, ya, nyebutin dua doang berarti. Wa dzakaru asya. Kemudian para sahabat menyebutkan lain, diskusi, mengemukakan, tapi yang memang tempatnya di situ, dan para sahabat ahlinya karena bahasa Arab dan juga
bisa usul fikih. Fakharaja alaihim, maka kemudian Rasulullah apa? Keluar menemui para sahabat, menjelaskan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Sungguh nikmat sekali orang-orang ini. Siapakah mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang pertama adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Dia nggak mau minta ruqyah saya dong, dia nggak mau. Nah, ini yang pertama. Dan juga apa? Tidak meminta untuk decay. Apa decay? Ya, memanaskan benda kemudian ditempelkan kepada luka yang sedang ya dirasakan, sehingga kadang sembuh, kadang tidak. Seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak bertatoyur atau menganggap sial terhadap sesuatu. Sesuatu ini macam-macam, bisa angka, bisa tempat, bisa warna, bisa orang, dan seterusnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Allah mereka bertawakal. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka adalah orang-orang yang tidak bertawakal kepada makhluk. 70.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab, ya, tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dikai, pengobatan kai, tidak meminta untuk tidak bertatoyur atau menganggap sial, dan yang intinya mereka hanya bertawakal kepada siapa? Allah. Mereka tidak berpaling dengan pengobatan-pengobatan seperti itu. Hukumnya gimana, Ustaz? Kalau diruqyah dan seterusnya boleh. Cuma di sini yang menjadi pembahasan mana yang paling utama. Yang utama, mereka ini sabar terhadap penyakit dan tidak bergantung hatinya terhadap obat dan seterusnya. Atau yang disebutkan dalam hadis ini, ruqyah, kay, dan juga tidak tatoyur. Kalau hati kita bisa bersih dari hal-hal ini, maka kita berharap kepada Allah kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Tawakalnya tingkat tinggi tidak, Bapak Ibu? Tingkat tinggi. Tapi sekarang sebagian kadang takut masalah apa? Rizki. Yang lagi rame, BBM lagi naik. Apa? Rezeki. Maka fokus kita sebagai seorang hamba mengambil sebab, yaitu apa? Kerja yang maksimal dan halal dan thayyibah. Bukan sibuk nyalahin sana, sibuk nyalahin sini, padahal diri sendiri apa? Kadang kalau absen suka telat. Seorang sahabat, dia itu tampan dan beliau wafat pada perang melawan ya seorang yang mengaku siapa? Nabi. Ya, di Fathul Majid disebutkan Ukasyah bin Mihsan ini dibunuh oleh Tulaiha. Siapa? Tulaiha al-Asadi. Dia mengaku menjadi nabi pada tahun 12 Hijriyah. Nah, Ukasyah ini meninggal pada perang tersebut, ya, riddah, kita riddah, orang yang murtad setelah Nabi Muhammad meninggal, maka sebagian kaum Arab murtad dan diperangi oleh para sahabat. Ya, pada tahun 12. Kemudian Tulaiha yang ngaku Nabi ini masuk Islam dan terbunuh pada perang Qadisiyah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan syahid di perang Al-Jisr Al-Masyhurah, yaitu jembatan yang terkenal ya di Qadisiyah, pada perang Qadisiyah. Memerangi siapa? Kaum Persia. Memerangi kaum Persia. Nah, Ukasyah ini minta sama Nabi, ya, wahai Nabi, mudah-mudahan doakanlah, minta kepada Allah agar saya termasuk dari 70.000, kata Ukasyah bin Mihsan. Maka kata Nabi, kamu termasuk dari orang 70.000. Berarti Ukasyah mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang lain juga minta, saya juga Rasulullah. Maka kata Nabi mengatakan tidak, kamu nggak cocok, nggak begitu. Sabaqaka biha Ukasyah, maka Ukasyah itu telah mendahului kamu, jadi nggak bisa lagi. Seperti itu. Taufik yang pertama di sini. Sebelum kita tutup,
orang-orang yang tidak meminta diruqyah, orang-orang yang tidak minta di kai, orang-orang yang tidak bertatayur, dan intinya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata atau yang lainnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran bisa ditanyakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.